Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan JN channel YouTube TV yang pada sore hari ini pembacaan Sirah Nabawiyah bab 51. Dan kami minta semuanya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, anak-anakku, cucu-cucuku dan sahabat-sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk dalam pandemi COVID-19 ini jangan lupa apabila keluar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga. Ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar semuanya terhindar dari COVID-19. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab yang ke-51 ini adalah Baiat Aqobah yang pertama. Keenam orang itu kembali ke Yathrib dan menyerukan Islam kepada seluruh penduduknya. Nah, dari situ, hai para penduduk Yathrib, Muhammad adalah utusan Tuhan, Nabi yang terakhir yang didustakan oleh kaumnya sendiri. Demikian kata mereka. Segera saja nama Rasulullah SAW menjadi terkenal di kalangan penduduk Yathrib. Pada musim haji berikutnya, 5 orang itu tadi dari 5 dari 6 orang itu kembali ke Mekah bersama 7 orang rekan mereka. 2 orang berasal dari Aus dan 10 orang berasal dari Khazraj. Mereka menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Saat itu sudah 12 tahun lamanya Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Setelah Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka menyatakan percaya akan seruan beliau. Rasulullah pun kemudian membaiat, yaitu sumpah setia mereka. Inilah yang terkenal sebagai Baiat Aqobah pertama. Dalam baiat ini Rasulullah mengajak mereka bersumpah, yaitu untuk 1, menyembahlah Allah dan tidak menyekutukannya. 2, tidak mencuri. 3, tidak bergaul dengan wanita yang belum dinikahi. 4, tidak membunuh anak-anak seperti yang saat itu banyak terjadi. 5, tidak berdusta dan tidak membuat kedustaan. 6, tidak menolak perkara yang baik. 7, hendaknya selalu mengikuti Rasulullah SAW baik saat senang maupun saat susah. 8, hendaknya selalu mengikuti Rasulullah SAW baik terpaksa maupun sukarela. 9, jangan begitu saja merebut suatu perkara kecuali Allah memberikan bukti tanda-tanda kekafiran kepada orang yang mengerjakannya. 10, hendaklah mengatakan kebenaran dimanapun berada dan tidak takut akan celaan orang. Jadi nomor 10 kami ulang, hendaklah mengatakan kebenaran dimanapun berada dan tidak takut akan celaan orang. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menepati janji-janji ini, kelak kalian akan menerima balasan dari Allah SWT, yaitu berupa surga. Namun jika ada yang menyalahi janji ini, aku serahkan urusannya ini kepada Allah SWT semata. Demikian tadi ucapan baiat. Ucapan baiat atau sumpah setia ini sebenarnya adalah menjulurkan tangan kanan ke depan, telapak tangan menghadap ke atas.
Sedangkan kalau pembaiat menjabat dengan posisi tangan di sebelah atas. Baiat Aqobah yang pertama dikenal dengan nama baiat wanita, sebab Rasulullah SAW belum mengikut sertakan meminta wanita untuk membela dengan berperang. Pengiriman Mus'ab bin Umair, yaitu setelah baiat terlaksana dengan sempurna, semua orang kembali ke perkemahan masing-masing sambil menyimpan kejadian itu baik-baik di dalam hati mereka. Musim haji pun segera selesai. Ketika rombongan muslim Yathrib berangkat pulang, Rasulullah SAW menyertakan seorang duta pertama. Tugas duta ini adalah mengajarkan syariat Islam dan pengetahuan agama kepada kaum muslimin. Selain itu, ia juga berkewajiban menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang masih menyembah berhala. Rasulullah SAW memilih Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan tugas ini karena Mus'ab bin Umair tadi termasuk orang yang pertama kali mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu penganut Islam yang pertama, dan terpercaya sekali dalam pengetahuannya tentang hukum-hukum Allah, bacaan Al-Quran, serta ketaatannya. Setelah sahabat Rasulullah itu datang, semakin banyak orang Yathrib yang memeluk Islam. Seiring dengan itu, persatuan Aus dan kaum Khazraj semakin kuat sampai akhirnya itu dia lupa kalau pernah bermusuhan. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada Rasulullah yang begitu sabar dalam berdakwah, yang selalu disakiti waktu di Mekah, terutama oleh Abu Lahab. Selalu disakiti hatinya, dicemooh, diejek. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan penyebaran Islam yang langsung diikuti oleh penduduk Yathrib dengan senang hati orang Yathrib. Kami lanjutkan. Melihat Islam yang berkembang demikian pesat, Yahudi yang ada di Yathrib khawatir. Akhirnya setiap hari Sabtu mereka berkumpul untuk mengagungkan agamanya. Hal itu didengar oleh Rasulullah, maka dari itu Rasulullah memerintahkan kepada memerintahkan agar Umair tadi untuk mengumpulkan kaum muslimin setiap hari Jumat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah, dan Mus'ab bin Umair segera mengumpulkan kaum muslimin di Hasmun Nabit. Itulah sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Sholat pertama itu diikuti 40 orang. Demikianlah pertemuan pada hari ini untuk Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah SAW bab yang ke-51. Kita bertemu lagi esok. Jangan lupa kalau melihat Umi Nini Gawat, like, subscribe, komen, dan bagikan agar Umi Nini Gawat setiap hari bisa hadir untuk membacakan Sirah Nabawiyah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan banyak keliru dan salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.